Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ta'ala wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Para siswa dan siswi yang Bapak banggakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum al-an? Idza qultu kaifa halukum antum tujibun bi khair alhamdulillah. Jika Bapak bilang kaifa haluk, maka jawabannya bi khair alhamdulillah. Maka kita coba sebutkan kaifa halukum. Sabahul khair, sabahul khair, sabahul masaul khair, masaul. Itu harus belajar ya, seperti itu ya. Insyaallah ke depan kita belajar lebih baik. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, tepatnya bab 2 ya, bahasa Arab Yaumiyatuna. Judulnya, temanya Yaumiyatuna, keseharian kita. Dimana sebelumnya kita belajar lewat daring ya. Dan hari ini pun kalian dengan Bapak baru pertama kali bertemu secara tatap muka. Jadi inilah kasih cek ya. Isinya seperti ini. Dimana sebelumnya 1 tahun lebih kita belajar secara daring, Bapak sadar itu tidak maksimal ya. Makanya minta maaf sebesar-besarnya ya. Karena itu kalian kurang memahami dengan baik ya, pembelajaran. Sehingga pada kesempatan hari ini kita belajar secara tatap muka, mudah-mudahan bisa lebih baik. Amin ya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita awali dengan membaca basmalah. Bab 2 kosakata telah Bapak tugaskan untuk dihafal ya. Kosakata tentang yaumiyah itu sudah ditugaskan. Dan hari ini kita fokus ke qawaid al-jumlah, qawaid al-jumlah. Apa itu jumlah? Kalian harus memahami dengan baik jumlah dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia ada kata, ada kalimat. Ya. Kalau Bapak bilang namanya siapa? Zakwan. Banyak apa? Zakwan, Cece, Maisa, Ahmad, Fatimah, Salma, itu kata atau kalimat? Kata. Kita sepakati itu kata ya, kata. Tapi Zakwan sedang menghafal Quran, itu kalimat atau kata? Kalimat. Ya. Kalimat itu kalimat. Jadi kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata, minimal 2. Dalam bahasa Arab pun, perhatikan ke sini, ada ternyata namanya kalimat. Ya. Tapi kalimat ini bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Justru kalimat ini kalau diterjemahkan artinya kata. Ya. Jadi kalau kalian menemukan kosakata bahasa Arab, ada tugas misalkan, ada instruksi, buatlah kalimat. Ya. Kalimat. Nah, maksudnya buatlah kata. Lalu apa kalimat Indonesia dalam bahasa Arabnya? Dalam bahasa Arabnya jumlah. Jadi jumlah itu kalimat. Jadi agak sedikit ini ya. Jadi jangan teruskan. Ketika ada tulisan jumlah, ini maksudnya kalimat. Ketika ada tulisan kalimat, ini maksudnya kata. Al-Madrasah As-Tsanawiyah Al-Islamiyah itu MTS atau MA? Itu MA bukan MTS. Walaupun ada Tsanawiyah. Tapi kalau Al-Madrasah Al-Mutawassithah itu baru MTS. Agak bingung ya. Ya begitulah. Nah, dalam kalimat bahasa Indonesia ada struktur kalimatnya. Ya. Cuma satu. Subjek, predikat. Atau kalau mau ditambah nama objek dan seterusnya. Dan awalnya harus subjek, nggak boleh predikat dulu.
membaca Quran zahwan, nggak bisa. Membaca zahwan Quran, aneh kan? Sama gurunya siapa? Bu Yanti. Guru bahasa Indonesia siapa? Bu Yanti. Dipukul nanti, dicewek, kamu nggak bisa. Dia harus subjek dulu, zahwan, menghafal Quran. Tapi dalam bahasa Arab itu ada dua, subjek, predikat, objek, predikat, subjek, objek. Jadi dalam bahasa Arab ada subjek, ada predikat, ada objek. Ada predikat dulu malah. Jadi kalau bahasa Arab nulisnya predikat dulu, itu betul. Gak dijawab sama PCC. Karena ada dua. Nah, kita belajar dua ini. Ini disebut dengan jumlah ismiyah. Ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi fi'liyah itu predikat dulu, baru subjek. Kalau ismiyah subjek dulu, baru predikat. Nah, sampai nggak istirahat ya kita. Dalam jumlah ismiyah, subjeknya itu disebut dengan mubtada. Ingat ya, subjek dalam jumlah ismiyah namanya mubtada. Predikatnya disebut khobar. Objeknya maf'ul bih kalau ada objek. Nah, di sini beda lagi. Predikatnya bukan khobar namanya fi'il. Subjeknya bukan mubtada namanya fa'il. Dan objeknya sama, maf'ul bih. Begitu ya. Kita bertahap ya. Dalam bahasa Arab struktur kalimatnya ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu Bapak simpulkan setiap kalimat yang diawali dengan kata isim. Ismiyah ya. Setiap kalimat yang diawali dengan kata isim yaitu subjek. Fi'liyah setiap kalimat yang diawali dengan kata fi'il. Kata isim itu artinya kata benda. Fi'il itu kata kerja. Ya. Jadi kalau awal kalimatnya itu kata kerja, itu berarti fi'liyah. Kalau awal kalimatnya itu kata benda, itu ismiyah. Kita berikan contoh. Ahmad ya. Biar gampang, ada yang namanya Ahmad di sini? Tidak ada. Zahwan ya. Al-Quran ya. Baju jumlah ismiyah contohnya Zahwan yahfadu Al-Quran. Coba ini ada 3 kata ya. Satu, ada 3 kalimat. Kalimat pertama Zahwan, kalimat kedua yahfad, kalimat ketiga Al-Quran. Zahwan sebagai subjek, orangnya. Yahfadu menghafal itu predikat, Al-Quran objek. Ini karena jumlah ismiyah, Zahwan itu mubtada. Ini jumlahnya khobar, ini maf'ul bih. Kenapa ini disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan kata isim. Apa kata isim itu? Zahwan. Bapak tanya, Zahwan itu kata benda atau kata kerja? Zahwan itu kata benda atau kata kerja? Zahwan. Ini kan benda, ini ada orang ini. Ya, bukan kata kerja. Kata kerja itu memukul, makan, jalan, tidur, belajar, itu kata kerja.
pekerjaan, hal-hal yang dilakukan. Kalau Jawa ini orangnya ada nih, ganteng, ya, kalau berbeda kan, ganteng, tinggi, pintar, ini ada bendanya. Itu kata benda isim ya. Kalau menghafal itu proses gitu. Jadi kata benda itu setiap benda aja, mau orang, mau benda mati, mau hewan, itu kata benda. Ini kata benda, apa kata benda, pulpen, ini kata benda, bambu, ini kata benda, sekolah, kata benda, Jakarta ini luas ini kata benda, bumi ini dunia kata benda, langit, planet, Jupiter, Mars, matahari, galaksi, alien itu kata benda. Kodok, kucing, apalagi burung itu kata benda mati misalnya. Ya, paham ya kata benda ya? Lalu kenapa ini disebut kata jumlah istilah? Karena diawali dengan kata fi'il. Apa kata fi'il? Ya, Pak. Katakan. Ini cuma dibalik saja, ini beda hasilnya. Zahwannya didahulukan, ini jumlah istilah. Zahwannya dimundurkan, jadi juga. Ya. Jadi untuk menentukan fi'liyah atau ismiyah, lihat kata pertamanya, kata benda isim atau kata kerja fi'il. Kalau kata benda berarti ismiyah, kalau kata kerja berarti fi'liyah. Paham sampai sini? Paham. Paham ya bunda ya? Ini namanya siapa nak? Salsabila. Salsabila orangnya pintar. Nah itu ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, kenapa? Nah, anak yang pertama disebutkan salsabila. Salsabila. Salsabila zakiyah. Salsa itu cerdas. Nah ini ismiyah. Karena salsabila itu benda tuh ada. Gitu ya. Paham sampai sini? Bapak kasih contoh yang agak rumit sedikit. Mau ditulis enggak? Tulis dulu ya biar baru paham. Ya, coba perhatikan ke depan. Ada jumlah berikut ya. Alhamdulillah, surat Al-Fatihah ayat 2. Ini ismiyah atau fi'liyah? Jawab aja sembarangan enggak apa-apa. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah atau fi'liyah? Nah, ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Kata bendanya di awal. Apa tanda kata benda? Segala puji bagi Allah. Segala puji mana bendanya? Nah, bingung ya? Ya. Jawabannya betul ismiyah. Tapi bagaimana menentukan ismiyah atau fi'liyah? Karena segala puji itu mana bentuknya nggak ada bentuknya. Maka untuk menentukan isim atau fi'il kita harus tahu tanda-tandanya. Jadi bahasa Arab itu tidak mesti yang berbentuk itu isim. Tidak mesti isim itu harus berbentuk. Ada isim-isim yang wujudnya tidak terbentuk tapi itu isim. Makanya kita harus tahu tanda-tandanya. Ya. Apa tanda-tanda isim? Yang pertama, setiap nama orang, nama orang, binatang, atau benda mati. Telah Bapak sampaikan nama apapun ya, salsabila, zahwan, ini namanya Fahmi. Ya, itu semua siswa dan siswi yang ada di kelas ini itu namanya nama ya, dan itu isim. Nama benda mati ini isim semua, binatang isim semua. Ya. Jadi kalau ada kalimat bahasa Arab diawali dengan nama salsabila,
Nah itu adalah isim berarti. Yang kedua, akhir katanya bertanwin. Tanwin ya, tahu tanwin? Domatain, fathatain, kasrotain. Nah kalau kata tersebut bertanwin berarti itu isim dan berarti ismiyah. Contohnya apa? Contohnya misalkan begini. Faslun kabirun. Nah, ini teh isim atau fiil? Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Ya, kalau ada tanwin berarti isim. Yang ketiganya diawali dengan alif lam. Ya. Kalau kata ada alif lamnya berarti itu pasti isim. Ini contohnya tadi. Tadi yang jawab isim kita ya. Kenapa ini isim? Ada alif lam. Bukan fiil. Jawab fiil malah salah. Paham sampai sini? Paham ya? Yang keempatnya akhir katanya kasrah. Setiap kata yang akhir katanya kasrah itu isim. Karena fiil itu nggak mungkin kasrah. Perhatikan di sini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba lihat. Ini huruf ya, huruf ismi. Kasroh. Berarti ini isim bukan fiil. Bismillahi kasroh ujungnya. Fiil isim bukan fiil. Ar-Rahmani juga isim. Ar-Rahimi isim juga. Ini semua tidak ada yang fiil. Semua isim. Maka kata Ar-Rahimi di sini itu tanda isimnya ada 2. Yang pertama alif lam, yang kedua kasroh. Ya. Jadi hafalkan tanda-tandanya aja, kalian pasti bisa membedakan fiil dan isim. Yang kelima, Bapak sampaikan 5 aja. Diawali dengan huruf jar. Ada yang tahu huruf jar? Ada yang pernah dengar huruf jar? Belum ada? Huruf jar itu adalah setiap huruf yang ketika ada maka huruf itu mengkasrohkan kata berikutnya. Huruf jar itu huruf yang mengkasrohkan kata berikutnya. Contohnya begini. Faslun. Ujungnya apa ujungnya? Domatain ya. Tiba-tiba datang huruf jar, diantaranya fi. Nah, karena ada fi, maka salah kalau baca fi faslun. Salah. Maka harus dirubah ujungnya. Fi faslin. Nah, kasrah ini gara-gara ada fi. Dan fi ini disebut dengan huruf jar. Ismun. Ismun ya. Ismullah. Ismullah asalnya begitu. Tiba-tiba datang huruf ba. Bismullah salah. Harus dirubah bismillah. Bismillah. Nah, huruf-huruf yang mengkasrohkan tersebut disebut huruf jar. Ininya huruf jar. Nah, ininya isim. Apa aja huruf jar? Min, ila, ala, ta, macam-macam ya. Dari, ke, dari, di atas. Di sini fi, di dalam. Pokoknya gitu-gitu lah. Ke, dari, di atas, di bawah, di samping, di
Ini di kanan, di belakang itu namanya huruf C. Kalau ada huruf begitu, berarti huruf setelahnya adalah huruf I. Ya. Nah, sekarang kita coba analisis ya. Ini namanya siapa? Imelda. Imelda. Imelda ya. Dalam bahasa Arabnya Imelda ya. Kayak C itu orang Arab nggak bisa ngomong C. Bapak kan cecep. Ketika kuliah orang Arab itu bilangnya ya shishif, ya shishif. Jadi yang C jadi shin ya. Punya teman namanya Cucu Soekarno. Manggilnya bukan Cucu, ya Susu Soekarno. Di Imelda itu Imelda. Imelda tal'abu fil hadiqah. Coba sama-sama jawab, ini ismiyah atau fi'liyah? Hah? Yang keras sama-sama ismiyah atau fi'liyah? Ya, betul. Kenapa ismiyah? Jangan ke situ dulu. Karena diawali dengan kata isim ya, gitu. Kenapa disebut ismiyah? Karena diawali dengan kata isim. Kenapa disebut fi'liyah? Karena diawali dengan kata fi'il. Ini ismiyah karena diawali dengan kata isim. Apa tanda isimnya? Coba yang 5 ini tanda isimnya yang mana? Imelda. Gimana? Ya kata benda, isim itu kata benda. Nah, tanda Imelda itu isim kata benda apa? Coba yang 5 itu mana yang tepat? Orang. Ini orang ya. Ini orang. Itu yang pertama tuh. Nama orang ya. Karena Imelda itu nama orang, jelas siswi kelas 8E ya. Iya, berarti isim itu. Dan ini berarti jumlah isim. Nah, tiba-tiba ada tugas dari Bapak. Coba rubah kalimat ini menjadi jumlah fi'liyah. Gimana caranya? Imelda tal'abu fil hadiqah dirubah jadi jumlah fi'liyah gimana? Pintar ya. Jadi anak-anak semua, ketika merubah dari fi'liyah ke ismiyah atau ismiyah ke fi'liyah, cuma ditukar-tukar aja. Ini kan ismiyah ya. Ketika fi'liyah mau jadi fi'liyah, ini ke depannya. Tal'abu Imelda fil hadiqah. Tinggal ditukar aja, tinggal dirubah subjek dan predikatnya, pesanannya tetap sama. Imelda tal'abu fil hadiqah ini ismiyah, fi'liyahnya tal'abu Imelda fil hadiqah. At-tullab yadrusuna fil fasli. At-tullab yadrusuna fil fasl. Ini ismiyah atau fi'liyah? Ya kalau ayo kelas 8 harus berani dengan calon-calon camat ini, lurah, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Calon-calon bos harus berani. At-tullab ismiyah atau fi'liyah?
Yang kencang fi'liyah atau ismiyah? Kenapa ismiyah? Karena diawali dengan kata isim. Apa tanda isimnya? Ya, karena diawali dengan alif lam ya, alif lam. Ini jumlah ismiyah. Bagaimana mau diubah jadi jumlah fi'liyah? Tinggal pindahin aja ke depan. Tapi karena ini bentuknya banyak, atulam itu kan siswa semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 orang banyak. Maka ketika fiilnya ini dibuang tanda banyaknya. Kalau didahulukan dibuang, cukup ya durusu. Ya durusu atulah. Sama. Itu aja yang lain gampang. Fi'liyah ismiyah itu tinggal kita. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo bertanya. Nanti bapak tanya kalau nggak nanya. Ini kalau jadwal itu yang berpeksi Pak Haji siapa namanya? Wilayah ya master. Namanya siapa?